Assalamualaikum Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan waktu yang diluangkan. Perkenalkan, saya Abdul Amri yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi hasil kelompok kami tentang materi Strategic Element of Competitive Advantage. Adapun anggota kelompok saya adalah Ira, Octavia, dan Fitra Chania. Baik, langsung saja ke penyampaian materi yang pertama oleh saya sendiri dan dilanjutkan oleh Ira, lalu dilanjutkan oleh Fitra. Oke, baik, kita masuk yang pertama, itu latar belakang. Keunggulan kompetitif harus dimiliki oleh perusahaan agar mampu mendominasi pangsa pasar dan mendapatkan keuntungan. Salah satu cara untuk meningkatkan daya saing perusahaan adalah dengan menghasilkan produk yang berkualitas dan dapat memenuhi keinginan konsumen. Tren saat ini menunjukkan bahwa konsumen menginginkan harga lebih murah, produk berkualitas, pengiriman tepat waktu, serta pelayanan purna jual. Hal tersebut harus ditanggapi oleh perusahaan sehingga konsumen merasa puas dan diharapkan memiliki tingkat loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. Selanjutnya, analisis industri pasukan mempengaruhi pesaing. Analisis industri pasukan atau lebih dikenal dengan analisis 4 kekuatan Porter adalah alat yang digunakan untuk memahami dinamika persaingan dalam suatu industri. Model ini membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang utama mempengaruhi daya tarik dan profitabilitas industri tersebut, seperti yang pertama, ancaman atas produk baru, yang kedua, daya tawar pembeli, yang ketiga, kekuatan tawar-menawar dari pemasok, yang keempat, kekuatan antara pesaing. Oke, selanjutnya penyampaian materi oleh Fitra. Pada Fitra, kita persilakan. Baiklah, saya akan membacakan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang berkolaborasi. Sebuah sumber akhir dari keunggulan kompetitif adalah menggunakan pengetahuan yang dikembangkan oleh perusahaan lain. Kolaborasi semacam itu dapat berupa perjanjian lisensi, usaha patungan, atau kemitraan sejarah. Telah menunjukkan bahwa Jepang telah unggul dalam menggunakan strategi kolaborasi untuk mencapai kepemimpinan industri. Yang kedua yaitu sumber daya infrastruktur, meliputi sistem perbankan suatu negara, sistem perawatan kesehatan, sistem transportasi, dan sistem komunikasi, serta ketersediaan daya penggunaan sistem. Industri yang lebih canggih lebih bergantung pada infrastruktur canggih untuk sukses. Keuntungan kompetitif timbul pada industri suatu negara jika campuran faktor yang tersedia untuk industri sedemikian rupa sehingga memfasilitasi pengejaran strategi genetik, yaitu produksi berbiaya rendah atau produksi produk atau layanan yang sangat berbeda. Baik, materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ira. Kepada Ira kita persilakan. Nah, selanjutnya ada biaya atau kualitas. Persaingan di arena pertama, yaitu biaya atau kualitas, terjadi melalui 7 strategi yang dinamis interaksi. Perang harga, kualitas, dan penentuan harga pada posisi harga. Kedua, elemen ini bisa dijadikan untuk menciptakan keunggulan yang berkelanjutan. Misalnya, perusahaan yang mampu menawarkan produk berkualitas tinggi dengan biaya produksi rendah akan memiliki posisi yang kuat di pasar global. Nah, integrasi strategi biaya dan kualitas juga memungkinkan fleksibel dalam merespon dinamika pasar dan kebutuhan pelanggan yang berbeda di berbagai wilayah. Baik, selanjutnya kesimpulan, yaitu manajemen pemasaran global memerlukan pendekatan yang fleksibel dan inovatif untuk menavigasi kompleksitas pasar internasional. Elemen strategis keunggulan kompetitif seperti analisis pasar, strategi produk, harga, distribusi, promosi, dan pengelolaan sumber daya harus ditetapkan dengan cermat
untuk mencapai dan mempertahankan posisi yang kuat di pasar global. Adaptasi dan pembelajaran terus-menerus sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang dalam lingkungan bisnis global yang dinamis. Demikian presentasi kelompok kami. Untuk saran dan pertanyaan, silakan kita diskusikan di grup kelas yang sudah ada. Dan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.